Kota Beijing, pusat politik dan budaya Hatta, lebih berkembang dari kota lain, walaupun dibandingkan dengan kota Ledong yang terkenal dengan ekonominya. Darlene pertama kali datang ke kota Ledong, tapi malah tidak bisa menghalangi dirinya yang sudah lama ingin datang ke kota ini. Namun, memikirkan kali ini datang dengan begitu tidak terduga, dan juga karena untuk bertemu dengan keluarga Yos, dia pun merasa aneh dan tegang. Terutama, orang yang akan ditemui adalah orang terpandang yang biasanya hidup di dalam televisi. Yos. Setelah turun dari pesawat, Darlene diam-diam menarik lengan baju Yos. Yos memalingkan kepala, melihat tatapannya yang tegang, perlahan mengerutkan dahi. Dalam hati mengerti, mengubah gerakannya menggendong Derek. Satu lagi, tangan dikeluarkan dan merangkul bahunya. Kakek sudah tua. Orang yang lebih muda semuanya memiliki tempat tinggal sendiri. Hari ini kita tidak akan pergi menemuinya. Darlene secara refleks merasa lega. Untung saja bukan begitu turun dari pesawat, harus pergi menemuinya. Ini pun membuatnya merasa lega. Apakah kamu memiliki rumah di kota Beijing? Tanya Darlene. Tidak ada. Dulu saat keluar dari sini, aku sangat miskin. Semua hartaku sudah ditarik. Ucap Yos. Seperti sama sekali tidak menyesali dulu dia begitu nakal dan membantah. Walaupun diulang sekali lagi, dia juga akan melakukan keputusan yang sama, kan? Selama ini Darlene pernah mendengar sebagian cerita dari Ibu Yos. Ditambah dengan tebakannya, dia sepertinya bisa memikirkan sebagian masalahnya. Tersenyum dan berkata, "Tidak apa-apa, sekarang hargamu sangat tinggi kan?" Yos pasti tidak akan mengakui dirinya begitu sombong. Aku sih tidak peduli. Namun, kalau sampai mengakibatkan istriku ditertawai akan sangat buruk. Aku tetap harus bekerja keras mencari uang. Tekananku sangat besar. Yos berpura-pura sakit kepala memegang dahinya, menggendong Derek dan berjalan dari sisi Darlene. Membuat Darlene begitu marah sampai hampir memukul orang. Walaupun Paman Yuga berjalan di depan, tapi sebenarnya perhatiannya terus berada pada sekeluarga ini. Saat ini melihat mereka tersenyum dengan santai, dalam hati pun mendesah. Memikirkan Tuan Muda Kiki sekarang, hanya berharap Tuan karena memandang anak yang imut ini tidak akan melakukan hal yang membuatnya menyesal lagi. Sepanjang jalan sampai di depan bandara, Paman Yuga menerima telepon dan berkata, "Yos, Tuan sudah mengutus orang kemari, namun jalanan macet. Mungkin akan tertunda beberapa menit." "Paman Yuga pulang dulu saja. Hari ini kami pergi ke Santa. Besok baru cari waktu pergi menemui kakek juga tidak telat kan?" Yos mengerutkan dahi, tidak menduga kakeknya begitu buru-buru. Paman Yuga melihat ke arah Derek. Dengan penuh makna berkata, "Yos, Tuan sudah sangat merindukan Tuan muda kecil. Kalau..." "Kak!" Sebuah suara yang keras menghentikan ucapan Paman Yuga, menarik perhatian orang-orang. Darlene melihat ke arah suara datang. Hanya melihat seorang pria dengan rambut dicat warna emas kecoklatan menghampiri mereka. Tubuhnya memakai baju khas hip hop. Walaupun wajahnya tidak terlihat seperti anak muda berusia 17 atau 18 tahun, tapi malah tidak akan membuat orang merasa dia bertingkah sok muda, malah terlihat begitu keren. Yang pantas dibahas adalah
Orang ini benar-benar tampan. Walaupun ditarik ke dunia entertainment juga akan langsung menjadi idola. Yang paling penting adalah alis matanya sangat mirip dengan Yos. Darlin langsung memalingkan kepala melihat Yos, lalu melihat Derek. Sudahlah, satu keluarga pasti tidak akan salah kenal. Hal yang ada di pikirannya barusan berlalu. Sudah melihat pria itu menghampiri mereka, langsung memeluk Yos. "Kak, lama tidak bertemu." Yos juga memberikan senyuman yang jarang terlihat. Itu adalah senyuman lembut yang berasal dari dalam hati. Berbeda dengan ketidakberdayaan terhadap ibunya dan juga rasa hormatnya pada Paman Yuga. "Kiki, lama tidak bertemu." Mereka berdua saling melepaskan. Yos memukul bahunya sekali. Saling tersenyum. Hubungan persaudaraan itu tidak bisa diungkapkan. "Kak, ini adalah putramu ya? Benar-benar imut." Kiki menyodorkan tangan mencubit wajah Derek, mengabaikan tatapan marah Derek dan tertawa. Seketika menyadari ada orang yang melihatnya, memalingkan kepala dan melihat ke arah Darlin. Seketika langsung bersiul. "Kak, hebat ya. Kakak ipar benar-benar sangat cantik." Wajah Darlin memerah dengan canggung dan berusaha untuk tenang, berpura-pura loyal dan menganggukkan kepala dan berkata, "Halo kakak ipar, namaku Kiki. Aku adalah adiknya. Hanya lebih kecil 2 tahun loh. Kamu bisa memanggilku Kiki saja," ucap Kiki. Darlin menganggukkan kepala. Barusan ingin berkata, Yos menyodorkan tangan merangkulnya. "Sudahlah, ingin saling mengenal, setelah pulang baru katakan lagi. Ini adalah bandara. Banyak orang yang lalu lalang. Lebih baik cepat pergi dulu." "Kak, jangan-jangan kamu begitu pelit dan cemburu ya? Aku hanya mengatakan beberapa kata saja kan?" Kiki tertawa terbahak-bahak. Dengan mudah melihat apa yang ada dipikirkan Yos. Awalnya ingin menjawab Darlin, seketika langsung menundukkan kepala dan tidak berani mengeluarkan suara. Yos melihatnya sejenak. Satu tangan Kiki mengepal dan ditaruh di samping mulut lalu batuk. "Itu keponakan kecilku sudah duduk di pesawat begitu lama. Pasti sudah lelah kan? Ayo kita pulang." "Tuan Kiki juga sudah lama tidak pulang. Tuan besar kalau bertemu denganmu pasti sangat senang," Paman Yuga buru-buru berkata. Kiki yang awalnya tersenyum dan pun langsung lenyap menghadap Paman Yuga. Dia tidak begitu terhormat seperti Yos. Terlihat ejekan di bibirnya. "Sudah lama tidak kembali. Sudah semakin mengerikan ya. Kakakku dan keluarganya barusan tiba dan masih belum istirahat. Sudah harus menerima penyelidikannya. Dia tidak lelah, kenapa tidak memikirkan orang lain lelah atau tidak?" Darlin ingin membuka mulut. Masih ada orang yang begitu berani melawan Tuan Besar. Paman Yuga sudah terbiasa dengan sikap Kiki. Dengan tidak berdaya berkata, "Tuan muda Kiki, Tuan Sudahlah, kalau dia benar-benar demi kebaikan cucunya, maka tunggu setelah dia beristirahat dulu. Apakah kamu tidak lihat, dia sudah tidak bisa membuka mata. Begitu saja, kamu kembali dulu. Beberapa hari lagi, aku akan membawa kakak pergi menemui kakek." Tidak ingin mendengarnya basa-basi, Kiki melambaikan tangan. Dengan cepat membawa Yos dan Darlin naik ke mobil. Mobil yang dikendarai Kiki adalah sebuah mobil Ferrari berwarna merah, sangat mewah, terlihat seperti sebuah api. Tidak menunggu Paman Yuga sadar, sudah ada orang yang membawa mereka pergi, hanya meninggalkan ekor yang indah. Paman Yuga mendesah, lalu dengan cepat menelpon Tuan Besar.
Di dalam telepon, Tuan Besar marah lalu melempar ponsel. Setelah Kiki melawan kakeknya, suasana hatinya begitu bagus dan mulai menyanyi di jalan. Darlin merasa heran melihat Kiki yang ada di depan, lalu melihat Yos yang ada di sisinya. Tatapannya terlihat bertanya-tanya. Yos menggelengkan kepala padanya, menyuruhnya untuk jangan bertanya. Kak, bagaimana dengan tempat ini? Ini bisa dikatakan adalah tempat terbaik di kota Beijing. Karena temanku memiliki hubungan dengan orang yang membangun tempat ini. Dia langsung menyisakan ini untukku. Kiki membawa mereka sekeluarga ke tempat tinggalnya. Jangan katakan, di kota Beijing yang tanahnya begitu mahal, bisa membangun tempat dengan pemandangan yang begitu indah. Pengamanan juga baik, area villa juga sangat komplit dan besar. Lokasi villa Kiki ini berada di posisi yang paling baik di seluruh area. Walaupun dibandingkan dengan mansion yang ada di kota Leidong lebih kecil, tapi di bagian desainnya, walaupun bukan semuanya begitu bersinar penuh dengan emas, tapi membuat orang yang melihatnya merasa mahal. Darlin melihat hiasan kecil yang begitu indah. Dia sudah tahu kalau adik Yos ini pasti sangat-sangat kaya. Jika dibandingkan, sepertinya yang seperti Kiki ini barulah benar-benar anak keluarga kaya. Bagus. Tatapan Yos tidak berubah dan menganggukkan kepala. Kiki tertawa. Sepertinya pujian Yos terhadapnya adalah sebuah hal yang begitu membanggakan. Kak, kalau kamu suka, aku bisa menyuruh orang membantumu mengambil satu villa. Lain kali kita adalah tetangga. Sangat baik kan? Ucap Kiki begitu bersemangat. Yos menggelengkan kepala dan berkata, aku tidak memutuskan untuk menetap di sini. Kali ini kembali hanya untuk membawa kakak ipar dan keponakanmu mengenal keluarga saja. Kiki sedikit terkejut. Tatapannya terlihat ragu. Akhirnya karena ada Darlin di samping, dia pun tidak mengatakan apapun. Dengan agresif melayani mereka dengan sebuah makan malam. Derek karena kelelahan naik pesawat, dari awal sudah mengantuk. Darlin membawanya pergi istirahat. Kiki menuangkan secangkir bir untuk Yos. Kak, apa yang kamu pikirkan? Apakah benar-benar tidak ingin kembali ke kota Beijing lagi? Ekspresi Kiki terlihat serius. Yos mengiyakan. Tapi kakek terus tidak menyerah menyuruhmu kembali. Walaupun paman tidak mengatakan apapun, tapi semua orang menyadarinya. Dia dan bagian militer sangat dekat. Asalkan kamu kembali, membuat sebuah jalan sangatlah mudah. Kiki menggoyang cangkir di tangannya dan maksudnya tidak jelas. Yos menunduk dan berkata, kalau aku ingin menjalani jalan itu, dari awal aku sudah menjalaninya dan tidak akan menunggu sampai sekarang. Kiki, orang di keluarga ini yang bisa ditarik sangatlah banyak. Aku tidak memerlukan posisi itu. Jujur, setengah-setengah. Dia sepertinya teringat sesuatu, tertawa pelan. Yos mensipitkan mata. Kak, apakah kamu tidak bisa berkata jujur padaku? Bukankah kamu sudah menebaknya? Ucap Yos tertawa. Kiki tertegun, lalu berkata lagi. Apakah itu demi kakak ipar? Aku sudah mengatakan setengah-setengah. Wajah Yos terlihat serius. Walaupun tidak ada kakak iparmu, aku juga tidak pasti akan tinggal di sini. Aku bukanlah orang suka dikekang. Tentu saja, sekarang aku memiliki kebebasan lain. Kota Leidong memiliki alasan yang membuatku tidak bisa meninggalkannya. Tatapan Kiki tidak jelas, sepertinya memikirkan ucapannya. Tatapannya terlihat kacau. Akhirnya, di saat Yos hampir kehilangan kesabaran, dia pun mendengar dia perlahan berkata,
Apakah kamu tidak bisa membuat kakak ipar tinggal di sini? Yos menatapnya dengan serius dan berkata, Kiki, di dunia ini selalu ada orang yang bosan, menganggap kelahirannya sebagai hal yang lebih penting dari segalanya. Walaupun kakak iparmu ke depannya menjadi orang terkenal yang dipuji orang, tetap akan merasakan ejekan dari orang-orang yang bosan. Yang paling penting adalah, aku boleh meminta perubahan dari istriku. Demi diriku masuk ke lingkungan lain, tapi penderitaan itu aku tidak rela. Mata Kiki memerah, suaranya terdengar bergetar. Kak, Kiki, aku mengatakan ini untuk menunjukkan sikapku. Ada hal yang tidak bisa dikatakan dengan jelas. Kamu dan aku berbeda. Sudah begitu lama berlalu. Kamu juga sudah seharusnya keluar. Yos tertegun lalu dengan serius berkata seperti itu. Kiki tersenyum pahit, mengangkat kepala dan mengedipkan mata yang berlinang air mata. Setelah begitu lama baru menjawab dengan sebuah ekspresi. Berpura-pura santai, tersenyum pada Yos. Kak, apa yang kamu katakan? Aku hanya terharu karena hubunganmu dengan kakak ipar. Masa lalu apaan? Dari dulu aku sudah tidak ingat. Baguslah kalau begitu. Yos terdiam sejenak lalu berkata seperti itu. Bangkit dan menepuk bahunya. Istirahatlah. Besok ikut aku pergi melihat kakek. Kiki menggerakkan bibir. Setelah sejenak lalu menundukkan kepala dan berkata,